Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, teman-teman tani, sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di channelnya Mansur Talas. Teman-teman, hari ini saya berada di kebunnya sahabat saya, saudara saya, perkebunan Adam Farm Indonesia, miliknya Kang Adam. Teman-teman, saya sekarang mau membalas komentar dari salah satu komentar di video saya, dan sekaligus akan saya bahas di sini, yaitu kemarin ada yang nanya bagaimana sih perawatan penanaman dan perawatan ketika menanam talas di area perkebunan yang lumpur atau berair, teman-teman. Jadi untuk lahan yang berair lumpur itu ada penanganan khusus dan perawatan khusus. Kebetulan di kebunnya saudara saya ini lahannya sawah, dulunya sawah tapi selalu ada air. Jadi istilahnya di sini berlumpur dan berair. Jadi air di sini terus ada karena kebetulan di sebelah sana, sebelah utara itu ada parit dan airnya terus ada. Nah, di video ini teman-teman saya akan membahas bagaimana cara perawatan talas ini, karena kita bisa lihat di belakang talasnya sangat subur sekali, dan ini populasinya sekitar 5.000 pohon ditanam di lahan yang berair dan berlumpur. Jadi bagaimana cara perawatannya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa sebelum nonton like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita jelaskan bagaimana perawatannya, kita lihat dulu, review dulu kebunnya Adam Farm Indonesia. Nah, ini yang tadi saya ceritakan teman-teman. Jadi di sini areanya berair dan berlumpur teman-teman. Jadi tanah di sini ya, tanah di sini di sekitaran kebun talas ini ya, di kiri kanan saya ini teksturnya berair teman-teman. Jadi air selalu ada di sini dan tanahnya lumpur ya, tanahnya tidak keras tapi semuanya lumpur karena di sini dulunya bekas persawahan, dan kebetulan di sebelah utara sana ada parit yang airnya selalu ada setiap hari. Jadi untuk air di sini tidak akan surut teman-teman, selalu ada. Nah, ini perkebunan yang menanam talas pratama di area lahan yang berair. Jadi sampai sana teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini tadi saudara saya sampaikan kemarin sudah melakukan pengambilan bibit atau panen bibit teman-teman. Jadi keadaannya seperti ini. Biasanya untuk talas yang baru diambil bibit itu keadaannya seperti ini teman-teman, agak-agak keriting dan agak-agak layu karena mungkin diambil bibitnya dan anakannya mengalami stres sekali seperti itu teman-teman. Jadi keadaannya seperti ini, agak keriting. Tapi ini wajar teman-teman, wajar karena yang diambil bibit akan seperti ini. Nah, ini area yang berair teman-teman. Nah, airnya banyak dan terus ada sepanjang hari ini teman-teman. Bahkan kalau hujan gede di sini, ini pernah terkena banjir teman-teman. Jadi terkena banjir semuanya rata sama air. Tapi nanti saya jelaskan bagaimana supaya perawatan penanaman di area berair ini bisa menghasilkan umbi yang maksimal dan anakan yang banyak. Nah teman-teman, saya sudah ada di tengah perkebunan talas yang berair. Bisa dilihat teman-teman, ini ketika kita turun ke area lahannya, ini lumpurnya hampir selutut teman-teman. Artinya ini dalam, lumpurnya dalam. Nah, yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan ketika kita menanam talas di area berlumpur seperti ini atau berair seperti ini, kita harus perhatikan teman-teman ya. Jadi untuk penanaman talas ini kita bikin dulu parit sampai sana ya, parit yang dalam, karena
supaya air ada di tengah-tengah parit ini. Nah, tujuannya kenapa kita harus buat parit, karena supaya penanaman talas yang di sini teman-teman itu tidak terendam, ya, tidak terendam, yang di kiri kanan tidak terendam. Karena kalau kita menanam talas sampai terendam ke air, pohonnya terendam, itu nanti akan mengundang hama, yaitu keong teman-teman. Seperti di sini, meskipun di sini sudah tinggi teman-teman, tapi masih ada telur-telur keong seperti ini yang nanti akan mengakibatkan si pohon talas ini dimakan oleh keong. Tapi kalau misalkan hanya telurnya saja tidak bermasalah teman-teman, karena yang jadi masalah itu ketika ada keong memakan makan pohon talas ini. Nah, yang kedua teman-teman, kita harus memperhatikan ketinggian lumpurnya di sini teman-teman. Jadi lumpur di sini, ketika lumpur tinggi otomatis air juga akan tinggi. Maka untuk perawatannya kita harus melihat ketinggian lumpur dan ketinggian air juga. Ketika air masuk ke area ini dan lumpurnya tinggi, otomatis nanti akan akan masuk ke area penanaman talas. Nah, solusinya kita harus sering melihat situasi dan kita ambil lumpur dari sini, ya. Kita pakai alat, cangkul, dan diurung ke area penanaman talas seperti ini teman-teman. Ya, ke kiri kanan supaya nanti si parit ini tetap terjaga kedalamannya. Proses ini dilakukan supaya lumpur bisa di area penanaman talas ini lumpurnya lebih tinggi daripada paritnya. Tujuan pengurugan ini supaya paritnya terjaga kedalamannya, dan ini area penanaman talas juga tidak terendam. Nah, itu teman-teman yang harus paling diperhatikan itu, karena pokoknya bagaimana caranya si tanaman talas ini ke belakang semuanya itu tidak terendam. Ini hanya contoh saja teman-teman, karena semuanya seperti ini lahan dari ujung sana sampai sini. Nah, itu jadi perawatannya kita harus sering melihat ketinggian lumpur, karena ketika kita lumpur dinaikin ke sini teman-teman, ya, nah itu 2 minggu 3 minggu lumpur ini ada lagi, tinggi lagi gitu teman-teman. Itu resikonya ketika kita menanam di area perkebunan yang berair atau berlumpur. Jadi olah lahan pertama itu harus diperhatikan, kita buat dulu parit yang dalam dan buatkan huluran-huluran yang tinggi. Jadi huluran itu tergantung parit. Ketika parit dalam berarti hulurannya akan tinggi. Ketika paritnya dalam, hulurannya akan tinggi. Nah, penanaman talas di huluran itu. Jadi nanti huluran ini tingginya oleh si lumpur yang kita urung ke area penanaman talas. Begitu teman-teman. Kemudian tips selanjutnya teman-teman, ketika kita penanaman di area berlumpur dan berair, boleh lihat di sini teman-teman. Ini kan ada solokan irigasi. Nah, kebetulan areanya ini di bawah teman-teman. Irigasinya di atas, area penanaman talas di bawah. Yang harus diperhatikan adalah sumber aliran air dari selokan ke kebun itu harus kita atur teman-teman. Ya, harus kita atur. Jangan sampai air yang di sini itu masuk semua ke area lahan. Makanya di sini harus ada buka tutup sesuai kebutuhan. Tetapi kalau menurut saya area seperti ini untuk penanaman talas itu sudah cukup air. Jadi meskipun kita tutup, kadar air di area ini sangat tercukupi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, ini ada sumber airnya. Jadi air dari selokan keluar dari sini, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Seharusnya ini dibuka tutup atau ditutup, tapi ini tidak apa-apa mengalir seperti ini, karena tadi yang saya jelaskan paritnya di sini sudah dalam-dalam, jadi tidak terendam air dari selokan teman-teman.
Jadi perhatikan juga sumber aliran air, dari mana air itu datang dan masuk area perkebunan kita. Nah, di situ harus kita atur. Kalau misalkan air masuk ke area dan tidak merendam, itu tidak apa-apa. Tapi ketika air berlebihan masuk ke area kebun talas kita, nah itu yang harus kita perhatikan dan harus kita atur. Ya, kebetulan di sini untuk apa sumber airnya seperti ini teman-teman. Jadi dia selalu keluar dan terus menerus mengalir ke sini sampai ke ujung sana teman-teman. Nah, ini masih aman, ini sangat aman sekali. Dan nanti saya juga akan memperlihatkan dan membuktikan ketika penanaman di area seperti ini umbinya seperti apa teman-teman. Nanti ketika panen kita review lagi kebunnya dan hasil panennya. Intinya teman-teman, dimanapun kita menanam talas di area lahan bagaimanapun, itu ada penanganan khusus dan perawatan khusus yang nantinya supaya memaksimalkan umbi teman-teman. Bisa dilihat contoh aja satu teman-teman di sini. Ini umbinya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan sangat pohonnya besar dan ini sudah kelihatan teman-teman. Nah, ini calon umbi jumbo teman-teman, ini sudah kelihatan calon umbi. Ini belum pol teman-teman, ini belum masuk masa panen, tetapi kelihatannya di sini sudah sudah besar-besar dan sudah ciri-ciri menua sudah ada teman-teman ini. Nah, sudah bagus teman-teman. Tapi nanti kita buktikan pembuktiannya nanti ketika panen. Nah teman-teman, ini yang saya akan tunjukkan ketika penanaman di area seperti ini, kita akan banyak banyak anakan. Ini anakan bonusnya teman-teman. Di area seperti ini anakannya akan sangat melimpah. Kita buktikan teman-teman, ini indukannya teman-teman ya, ini indukannya, kita hitung anakannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 teman-teman. Jadi dari satu pohon ini ada 21 anakan. Ini kemarin sudah dipanen, yang besarnya sudah dipanen teman-teman. Nah, ini ketika kita penanaman di area ini kita akan sangat banyak anakan, bonus anakannya akan banyak teman-teman. Ini salah satu keuntungan ketika kita menanam di area seperti ini teman-teman. Ini anakannya sangat banyak ya, anakan sangat banyak, tetapi ini juga dibarengi dengan pemupukan teman-teman. Nanti kita tanya langsung ke yang punya kebun tips dan trik dan apa namanya pupuk rahasia apa yang bisa menjadi pohon talas ini anakannya sangat melimpah sekali teman-teman, sangat banyak sekali. Terima kasih teman-teman, video dari awal sampai akhir sudah saya tayangkan, dan tadi saya sudah mengajak rekan-rekan semuanya melihat keadaan kondisi kebun yang yang lahannya berlumpur dan berair. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan memotivasi untuk teman-teman, sahabat, rekan-rekan petani. Dan mohon maaf apabila tadi yang saya sampaikan tidak maksud menggurui, hanya saya berbagi dan sharing untuk teman-teman petani talas di seluruh Indonesia. Apabila teman-teman ada yang menanam sama di area basah seperti ini, berlumpur dan berair, tetapi perawatannya beda dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu hanya pengalaman saya di kebunnya sahabat saja, Adam Farm Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, Heru Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.